Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Okuli. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 577 ayat 1, Puji Tuhan Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dengan dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1, Yesus ho napuna au. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 722 ayat 1, Tujolomi Tuhaku.
Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 232 ayat 1, Sian Sude Parulian Naarga. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa,
menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya Engkau akan memanggil bangsa yang tidak Kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan temui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 226 ayat 1, Adongdo Hasonangan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 464 ayat 1, Hubuan ma diriku. Sembari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, saat ini kita akan masuk ke Minggu Okuli. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas pasal 13 ayat 1 hingga ayat 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebinasaan, topik ini merupakan sesuatu hal yang tidak pernah kita sukai. Sehalus atau selembut apapun kita mengutarakan dan menceritakannya, cerita binasa ini adalah topik yang selalu risih untuk didengar, di mana hati dan perasaan kita dibuat tidak senang. Jika boleh, sebaiknya tidak usah dibicarakan atau dibahas. Kita lebih suka mendengar dan membahas hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan, yang membuat kita bersuka cita, jauh dari rasa takut dan khawatir. Namun, sehebat apapun kita menghindari kebinasaan ini, bahkan walau dengan segala cara kita membuat rencana untuk menghindari dan menutup kebinasaan ini, itu tidak akan mungkin berhasil dan akan menjadi rencana sia-sia. Hukuman binasa merupakan suatu bagian dari akibat keberdosaan kita. Tak seorang pun yang dapat menghindarinya. Itu datang dari yang berwenang melaksanakannya, atau karena ditimpa alam atau bencana, kebinasaan akan tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan. Terlebih lagi, akibat pelanggaran kita terhadap perintah Allah, maka hidup manusia berakhir dalam kebinasaan. Oleh karenanya, jika kita mencoba bertanya dan berpikir akan kebinasaan yang dialami seseorang, seolah karena kejahatannya yang besarlah maka kebinasaan menimpa mereka, dan di balik pertanyaan dan pikiran itu seolah-olah kita bisa menghindar dari kebinasaan. Karena menurut pendapat kita, tidak lebih besar kejahatan dan dosa yang kita perbuat dibanding dengan saudara kita yang sedang ditimpa binasa itu. Dalam desain berpikir seperti itu, Yesus mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya saat ini, hendak mengatakan bahwa
seseorang atau sekelompok orang menjalani hukuman atau ditimpa kemalangan, itu bukan urusan kita. Tidak ada domain atau bagian kita memperbanding-bandingkan kesalahan yang dibuat orang lain dengan kebaikan yang kita lakukan. Bagi kita saat ini, yang paling penting, mumpung Tuhan masih memberi waktu, sadarlah dan bertobatlah. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini bersih dari noda dan salah. Orang yang selalu dalam sikap bertobat adalah orang yang tak pernah merasa benar di hadapan Allah dan atau paling benar di antara sesama. Bertobat itu artinya membiarkan diri kita bersimpuh di hadapan Tuhan, mengharap akan belas kasihannya yang besar. Sehingga ketika kita melihat dan menyaksikan ada orang yang dihukum atau ada orang yang ditimpa kebinasaan atau menghadapi kemalangan, justru yang terucap dalam hati kita ialah, ya Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, kasihani saya. Tidak ada kekuatan dan kuasa kami untuk menghindar dari kebinasaan ini selain hanya mengandalkan belas kasihan-Mu semata. Bahkan sebagai manusia rohani yang penuh belas kasihan dari Allah, ketika melihat ada saudara-saudara atau teman yang menerima hukuman dan ditimpa kebinasaan, sikap terbaik dan terindah ialah kita ikut berempati serta merenungkan, jangan-jangan karena kesalahan atau kelalaian saya juga, saudara saya, teman saya harus menerima hukuman dan jerat binasa ini. Jika sikap seperti ini terekspresi dari dalam diri kita, upaya gumul juang untuk tetap bersimpuh memohon pengampunan di hadapan Allah akan menjadi kekuatan spiritual yang tangguh untuk selalu taat kepada Allah dan selalu berusaha mengasihi sesama dan meringankan beban sesama. Oleh karena itu, setiap kejadian atau peristiwa tragis yang terjadi di sekitar kita hendaknya mengingatkan kita dan menyadarkan kita agar kita selalu berada dalam sikap bertobat di hadapan Allah. Mensyukuri apa yang kita terima dan alami saat ini, sembari tetap berjaga-jaga bahwa kejadian yang dialami saudara kita akan dimungkinkan terjadi atas kita. Namun, sekalipun itu kita alami, kita yakin oleh rahmat pengasihan Tuhan, kita telah menerima keselamatan sebagai jaminan akan kehidupan yang kekal dan abadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, ya Allah, atas sapaan firman-Mu di Minggu Okuli ini. Ya Allah kami, Allah yang baik, biarlah kami senantiasa selalu memohon rahmat pengampunan-Mu untuk segala kejadian yang terjadi di sekitar kami pun yang menimpa kami sendiri. Hanya karena belas kasihan-Mu lah kami boleh selamat. Hanya karena pertolongan-Mu ya Allah, kami boleh menerima keselamatan dan kebahagiaan ini. Terima kasih ya Allah, biarlah kami terus dalam sikap bertobat dan bersimpuh di hadapan Tuhan untuk setiap kejadian, untuk setiap pengalaman yang kami alami saat ini dan juga yang dialami saudara-saudara kami dimanapun. Terima kasih ya Tuhan kami.
Dengar doa kami ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 173 ayat 1. Saya mulak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.